Sekarang belum bisa dakwah digerakkan, situasinya masih belum mengarah kepada new normal. Terus bagaimana? Daerah-daerah yang sudah daerah hijau, kita gerakkan dakwah daerah hijau. Rasulullah melihat terganjal dakwah di Mekah, maka dibangun dakwah di Madinah. Dikirim Mus'ab bin Umair ke Madinah, dijadikan perjanjian 2 kali. Baitul Aqabah, berjanjian 2 kali, kemudian negara dibangun di Madinah. Artinya apa? Kita harus lihai melihat peluang-peluang kebangkitan. Rasulullah visioner, dia paham melihat peluang-peluang kebangkitan. Ini strategi Rasulullah SAW di antara strateginya. Hari ini kita akan bicara strategi Rasulullah. Di antara strateginya secara politik, Rasulullah sangat matang, sangat pintar, maka disebut sangat abqari, melihat peluang-peluang kebangkitan. Yang pertama, maka umat Islam di Indonesia hari ini dia harus lihai melihat peluang kebangkitan itu. Kegagalan ulama-ulama kita karena ulama kita minus harokah, sehingga tidak tahu bagaimana peluang kebangkitan. Nah, ini yang pertama, Rasulullah sangat lihai melihat peluang kebangkitan. Kedua, Rasulullah membangun pendidikan dakwah dan pendidikan yang berkesinambungan. Dakwah dan pendidikan yang berkesinambungan. Pencerdasan tenaga internal, pengelolaan, peningkatan kualitas kader itu sangat penting. Rasulullah meningkatkan kualitas kader untuk menghadapi kekuatan-kekuatan besar itu. Memang kader-kader kita itu memang harus ditingkatkan kualitasnya. Maka dimulai dari rumah Arqam bin Arqam, berkesinambungan terus. Maka lahirlah Mus'ab yang layak diutus ke Madinah. Lahirlah orang-orang yang layak di duta-duta dakwah Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Nah, mereka yang dirahmati Allah, kita hari ini umat Islam, coba kita pendidikan umat Islam, mana lembaga-lembaga pendidikan umat Islam yang punya kurikulum kebangkitan? Adakah di IAIN kurikulum kebangkitan? Adakah di pesantren kurikulum kebangkitan? Ini penting. Ini penting. Jadi umat Islam hari ini kehilangan sebuah mata pelajaran, yaitu kurikulum kebangkitan. Di Tawalib dulu ada sebuah kitab namanya Izzatun Nasi'in. Itu diajarkan kepada murid-murid Tawalib. Salah seorang guru Tawalib cerita pada saya, di era Belanda ketika Tawalib ditutup, buku ini kami simpan dalam tanah. Ketika kami balik dari Timur Tengah, ternyata Izzatun Nasi'in nggak diajarkan lagi. Jadi pembangun hamasah kebangkitan, jiwa-jiwa petarung, jiwa-jiwa pejuang, jiwa-jiwa pengorbanan, jiwa-jiwa yang tabah, ulet, kemudian tahan banting, itu perlu. Maka harus ada kurikulum kebangkitan itu. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah membangun itu dari madrasah Arqam bin Arqam. Selama periode Mekah lahirlah pentolan-pentolan yang luar biasa. Terus pergi nanti ke Madinah, ditingkatkan kualitasnya, kualitas yang sudah bisa mendirikan sebuah negara, mengelola negara. Dari pendidikan Arqam bin Arqam lahirlah tenaga-tenaga handal untuk mengelola negara Madinah. Dalam periode itu dengan cepat, maka Rasulullah SAW
menjadi negara Madinah jadi kuat dengan strategi dan dengan segala bentuk yang maju dengan strategi yang matang. Ini strategi kedua, kaderisasi dakwah dan pendidikan internal. Dakwah dan pendidikan internal. Jadi sidang jemaah, memang kalau kita cari pendidikan ilmu di luar, kita nggak bakal dapat itu materi kebangkitan. Itu yang sampaikan tadi. Kalau antum jangankan ke pendidikan, di masjid saja antum belum tentu dapat. Kenapa? Karena ustadz-ustadz sendiri pun mereka nggak tahu bagaimana sih, nggak jelas. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, kader penyokong yang committed. Dari kader-kader itu lahir orang-orang yang komitmen dengan perjuangan. Dari kader-kader itu untuk apa? Kader tadi, pendidikan sarana internal tadi, itu melahirkan orang-orang yang komitmen dengan perjuangan. Jadi nggak ada istilah naik di jalan terus langsung hebat. Nah, ini nggak bisa. Sekarang ada partai politik, entah siapa-siapa yang punya duit masuk langsung jadi kader. Nggak bisa, di situ perjuangan Islam. Perjuangan Islam harus memahami apa sebenarnya misi perjuangan itu. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini langkah pendidikan negara. Nanti kita lihat strategi Rasul secara umum. Jadi dari situ Rasulullah punya kader sendiri yang akan mewarisi negara. Lahirlah khalifah yang berempat, Khulafaur Rasyidin, bisa mewarisi negara, melanjutkan perjuangan Nabi dengan apa? Memang langsung dikader oleh Rasulullah SAW. Nah, ketiga sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW punya matang dalam konsep dan strategi. Kemudian Rasulullah SAW mampu mengelola sumber daya manusia, SDM yang ada di kalangan internal. Kemampuan Rasulullah mengelola SDM ini penting. Jadi pengelolaan SDM yang tepat guna, tepat posisi. Jangan semuanya tentara, menteri agama tentara, ya nah, menteri kesehatan tentara juga, misalkan. COVID-19 ditangani oleh BIN, kan aneh-aneh gitu. Sehingga datanya ya minum dulu. Jadi ini kelemahan strategi. Meletakkan orang bukan pada porsinya, tetapi adalah pengepungan secara politik. Nah, ini kacau ini. Subjektif. Itu jangan pemimpin dalam rangka mengamankan kekuasaannya. Bukan, jadi misi mengamankan kekuasaan, bukan misi mensejahterakan rakyat. Beda itu. Misi mengamankan kekuasaan dengan misi mensejahterakan rakyat beda. Masa semuanya posisi-posisi penting orang-orangnya tidak di porsinya, tidak kapabel di bidangnya. Menteri Agama khutbah Jumat salah rukun. Enak. Terus sekarang ada juga wacana bahasa Mandarin syarat lulus MAN. Ada apa ini? Terus rata-rata nyeleneh. Ditanya ini, tanam saja kalau mahal di pasar. Nah ini, jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah. Lanjutkan. Jadi strategi Rasulullah SAW mampu mengelola sumber daya manusia. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya
membangun persaudaraan, mampu membangun persatuan, persatuan yang berbasis persaudaraan. Coba bayangkan, mampu membangun persatuan yang berbasis persaudaraan, bukan persatuan berdasarkan maslahat, persatuan disebabkan tekanan, tapi berbasis jiwa persaudaraan. Dengan apa? Kapan Islam bangkit? Dengan suksesnya Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Maka muncul kekuatan sampai dengan perjanjian uharibu man harabtum wa usallimu man salamtum. Saya akan memerangi orang yang kau perangi Rasulullah, dan saya berdamai dengan orang yang kau berdamai dengannya. Itu perjanjian darah yang luar biasa. Jadi persatuan yang dibangun Nabi itu sangat substantif, yaitu persaudaraan, itu kekeluargaan. Jadi capaian negara yang dibangun Rasulullah itu capaian persatuan yang berbasis persaudaraan dan kekeluargaan. Dan ini tidak akan dapat dicapai dimanapun. Dengan inilah Nabi bangkit. Dengan ini Nabi bangkit. Berapa itu? Ada 6 strategi kebangkitan membangun sebuah negara.